Saudara, gaji pegawai bakal dipotong 3% untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Nah, aturan ini bakal berlaku paling lambat 2027 mendatang. Nah, kira-kira untuk pegawainya nih bakal bikin untung atau sebaliknya, malah berakhir buntung? Kita diskusi. Bukan dipotong terus hilang. Biasa dalam kebijakan yang baru itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Lagi ramai nih, jadi omongan di mana-mana. Gaji pegawai pekerja, saya termasuk dan mungkin Anda salah satunya, akan dipotong sebesar 3% untuk TAPERA, tabungan perumahan rakyat. Pertanyaannya kenapa diwajibkan untuk semua? Emang kebutuhannya sama. Jadi kalau ditimbang-timbang potongannya akan bikin untung atau sebaliknya bikin buntung? Kita diskusi. Jadi peraturannya resmi ditekan oleh Presiden Jokowi. Gaji pekerja akan dipotong sebesar 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Dan ini akan berlaku paling lambat pada tahun 2027 mendatang. Pertanyaannya, siapa saja yang terdampak? Dalam PP nomor 21 tahun 2024, setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta TAPERA. Lalu berapa sih besar potongannya? 3% dari gaji atau penghasilan, dengan rincian 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan dan 2,5% ditanggung pekerja. Tujuannya baik sih, untuk mempermudah masyarakat memiliki hunian layak tinggal. Tapi ya nggak perlu gimana. Potongan-potongan ini akan tetap disimpan dan nanti bisa dicairkan pada saat pekerja memasuki masa pensiun. Kalau menurut saya yang dulu TAPERA itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya. Itu sudah sejak 5 tahun yang lalu kita tunda dengan TAPERA yang sudah ada sekarang. Itu sudah 5 tahun yang lalu. TAPERA yang pertama kali dibentuk itu untuk menurut Menteri Keuangan untuk membina kredibilitas dulu. Padahal sebenarnya kalau bicara soal dana yang bisa dicairkan saat pensiun, saat ini pun sudah ada beberapa di antaranya. Misalnya JHT, jaminan hari tua, ada juga jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau bicara soal kepemilikan rumah saat ini pun dari JHT bisa diambil 30% sebagiannya untuk kredit atau DP rumah. Ini nih yang dikhawatirkan, takutnya nanti malah tumpang tindih. Sebenarnya di BPJS itu sudah ada alokasi untuk perumahan pekerja gitu. Dan tentu ini dananya kan sangat besar walaupun mungkin pemakaiannya masih kecil. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan nih untuk lebih masif sosialisasi supaya ini lebih banyak dimanfaatkan gitu. Nah, jadi kami merasa bahwa menambah lagi iuran baru, jadi sekarang kan mau ditambah dengan 3% tersebut, ya kan, lebih baik memanfaatkan dengan apa yang ada dulu gitu, jangan duplikasi gitu. Kalau tadi dari Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia yang juga merasa keberatan kan harus menanggung beban 0,5% dari gaji pekerja yang dibayarkan. Nah, kalau dari karyawannya sendiri gimana? Lebih nggak setuju sih, karena kan banyak banget potongan-potongan sebagai pekerja swasta, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, apalagi kan banyak juga cicilan kan, itu juga memberatkan. Dan di sisi lain itu juga dipotong 3% tanpa kita tahu itu kondisi rumahnya gimana, kapan kita bisa benar-benar membayar secara full rumah tersebut. Apalagi itu kan bisa didapat setelah kita pensiun kan, jadi kejelasannya kurang dan memberatkan sih, karena pemotongannya secara sepihak juga kan. 3% itu. Ada kekhawatiran kalau misalkan uang itu takutnya disalahgunakan sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, kayak jadi malah dikorupsi, karena sebelum-sebelumnya kan juga ada kasus-kasus korupsi. Simulasinya gini, gaji UMR pekerja Jakarta kami bulatkan menjadi 5 juta rupiah.
Jika dipotong PPh, BPJS Kesehatan, jaminan pensiun, JHT, dan tambahan tapera, maka jumlah potongan sudah mencapai Rp350.000 per bulan. Artinya gaji persi alias take home pay yang dibawa pulang pekerja tersisa Rp4.650.000. Melihat PP ini jadi persoalannya kan negara itu hadir di mana gitu. Kok negara nggak ada tanggung jawabnya? Kalau cuma buat ngatur doang ya bisa aja Mas Mbak gitu ya, buat aturan doang. Tapi ketika nanti mau diterapkan ya negara kan harus punya tanggung jawab karena masyarakat ini kan juga dibebani oleh kewajiban-kewajiban lain seperti bayar pajak lah, bayar retribusi, macam-macam lah ya. Nah, jadi harusnya negara ada, tapi yang di PP 21 ini negara nggak ada, Mbak. Jadi murni tanggung jawab masyarakat, kamu nabung sendiri ya untuk dirimu sendiri gitu. Di satu sisi harusnya itu untuk mereka ini katakan jangan wajib, tapi merupakan opsional saja, pilihan. Jadi bukan tapera ini bukan merupakan hal yang mandatori untuk ASN ya. Untuk ASN, TNI, Polri lah itu ya, tapi kalau untuk karyawan swasta ini kan harus menurut saya lebih cocok itu opsional saja. Berbagai reaksi penolakan yang terjadi di masyarakat juga sampai ke telinga Dewan di Senayan. Ketua MPR Bambang Susatyo meminta pelaksanaan PP nomor 21 tahun 2024 ditunda untuk mencegah pro dan kontranya yang semakin meluas. Lebih masif mensosialisasikan program ini supaya masyarakat paham, soalnya pro kontra. Nah, saran saya supaya tidak jadi pro kontra, di hold dulu sambil dilakukan sosialisasi, baru kemudian dilakukan kembali. Gak heran sih, kenapa belum direalisasikan tapi penolakannya udah masif. Kenaikan UMR tiap tahun aja, nggak lebih dari inflasi. Artinya secara nominal naik, tapi secara daya beli, tunggu dulu. Udah daya belinya segitu-segitu aja, harga-harganya juga serba naik. Gimana nggak makin kejepit? Kebutuhan sehari-hari aja ngepas, kalau ditambah potongan lagi, waduh, makin beban jelas. Jadi gimana menurut Anda? Potongan tapera bikin untung atau bikin buntung? Lanjut diskusi di kolom komentar.